semuanya, perkenalkan, aku Reva Jola Natasha dan aku di sini tidak sendiri, aku bersama temanku. Halo semuanya, aku Rida Ramadhani dan aku harap kalian dalam keadaan yang baik ya. Yuk, jadi teman-teman semuanya, di video kali ini kami akan membahas satu topik yang sebenarnya relate banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu menuntut hak tetapi lupakan kewajibannya. Nah, apalagi di masyarakat modern sekarang, orang-orang itu pada menuntut hak mereka untuk dipenuhi banget, sementara kewajiban mereka tuh mereka lupakan. Bener banget, dan juga ya teman-teman, sebenarnya kita itu pernah ada loh di posisi itu. Nah, maka dari itu kami nggak akan ngebahas fenomenanya aja, tapi juga menganalisis kenapa sih bisa jadi terjadi kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kami akan ngejelasin dulu apa itu hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan sebagai warga negara, contohnya hak pendidikan, hak keamanan, dan juga hak kebebasan berpendapat. Nah, selanjutnya kewajiban. Kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita laksanakan maupun kita lakukan. Contohnya seperti mentaati peraturan, menjaga lingkungan, dan yang paling penting itu adalah menghormati hak orang lain. Iya, nah yang jadi masalahnya tuh kadang orang-orang nuntut banget haknya mereka tuh wajib dipenuhi banget, sementara pilihan mereka, kewajiban mereka tuh jadi kayak pilihan doang. Bener banget, padahal ya teman-teman, seharusnya antara hak dan juga kewajiban itu harus seimbang. Jadi kalian tidak bisa menuntut hak, tapi kalian lupa untuk menjalankan kewajiban kalian sendiri. Apalagi ya teman-teman, di era media sosial seperti sekarang ini, orang-orang itu jadi lebih berani banget untuk menyampaikan pendapat mereka gitu. Sebenarnya itu kalau dilihat positif sih ya teman-teman. Artinya kita lebih memahami kalau kita mempunyai hak sebagai warga negara. Bener banget, tetapi itu juga bisa jadi hal negatif juga sih. Iya, itu sebenarnya memunculkan hal negatif. Salah satunya itu kita menjadi lebih reaktif. Orang-orang tuh bakal kalau ada masalah dikit bakal komplain, bakal marah-marah tanpa tahu kalau situasi sebelumnya itu gimana. Bener banget gitu teman-teman. Nah, menurut kamu Rida, kenapa sih orang-orang itu sekarang jadi lebih fokus ke hak mereka daripada kewajiban mereka sendiri? Kalau menurut aku sih itu salah satunya gara-gara budaya instan ya. Mereka tuh orang-orang tuh pengennya mendapatkan hasil secara cepat tanpa melakukan proses apapun. Bener banget lagi, apalagi sekarang di media sosial itu semuanya jadi serba cepat sih, dan mereka meminta banget pendapat mereka didengar lebih cepat lah gitu jadinya. Nah, kita kan mahasiswa lah ya. Ini tuh bisa kita lihat dari lingkungan kampus juga sebenarnya. Oh iya, itu bisa juga sih. Contohnya tuh kayak mahasiswa yang menuntut fasilitas yang baik gitu ya dari kampus. Mungkin kayak wifi cepat atau ruang kelas yang layak dan nyaman untuk dipakai, itu juga bisa. Ya, sementara mahasiswa ini masih buang sampah sembarangan, nggak menjaga fasilitas dari kampus, dan paling parah tuh merusak fasilitas dari kampus. Iya, benar banget. Nah, ini menarik banget untuk kita analisis teman-teman. Soalnya ini kayak ketimbangan antara hak dan kewajiban yang kamu bilang tadi nggak sih? Iya, benar banget. Nah, menurut aku juga ya, ini tuh kurang rasa memiliki gitu dari diri mahasiswa. Iya, setuju. Soalnya mereka menganggap ya udah ini tuh punya kampus, jadi ya mereka nggak ada tanggung jawabnya sama fasilitas kampus. Iya, bener banget. Padahal yang namanya fasilitas bersama, dipakainya bersama, tanggung jawabnya juga pasti milik bersama dong. Nggak mungkin cuman kampus doang yang bertanggung jawab atas itu kan. Jadi ini tuh lebih kayak, bukan nggak tahu ya, lebih kayak belum adanya bentuk kesadaran aja sih dari mahasiswanya. Bener banget. Nah, di lingkungan masyarakat sebenarnya juga sama sih ya. Iya sih, dia tuh kayak orang-orang pengen lingkungannya yang bersih, yang indah, cantik gitu. Cuman mereka sendiri masih merusak, masih buang sampah sembarangan. Bahkan mereka sendiri nggak ikut kerja bakti malah untuk ngebersihin lingkungan mereka gitu kan. Itu tuh kayak ketimbangan antara keinginan akan lingkungan yang bersih sama tindakan mereka sendiri gitu. Iya, benar banget. Nah, menurut kamu yang kayak kamu sebutin tadi tuh penyebabnya apa sih? Kalau menurut aku sih lebih kayak gara-gara dinormalisasikan gitu kan sih. Iya. Orang-orang pada pikir yang ini juga kayak gitu kok. Jadi merasa kayak itu udah biasa kayak gitu. Bener banget, ditambah lagi juga
kurangnya kontrol sosial kan, itu Iya. juga bisa jadi penyebabnya. Mungkin gara-gara itu orang-orang mikir kewajiban itu bukan sesuatu yang penting banget buat Iya. dilakukan gitu ya. Bener banget. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya mungkin ya. Mungkin bisa kita lihat dari yang banyak di TikTok sama Instagram gitu. Mhm. Kayak ada orang datang ke pelayanan publik, terus pelayanannya tuh lambat, jadinya mereka tuh langsung posting di sosmed sambil marah-marah gitu. Oh iya, bener banget. Padahal mereka yang posting itu ya belum tentu paham gitu dengan prosedur yang berlaku di situ. Jadinya ini memunculkan beberapa studi sih. Iya, mungkin yang pertama kayak rasa menuntut hak itu masih tinggi ya. Ya, dan juga rasa kesadaran akan kewajiban mereka tuh masih rendah banget. Contohnya kayak sekedar ngikutin prosedur sama aturan aja kayak gitu. Iya. Terus menurut aku juga ini sih kalau dari postingan itu bisa didorong dari media sosial yang cepet banget reaksinya gitu. Ini sih kayak orang-orang mungkin relate ya akan pelayanan publik yang lambat gitu. Jadi mudah kebawa marah, kebawa emosi. Jadi Iya. mereka tuh nggak bisa berpikir secara rasional apakah emang itu mereka yang salah atau gimana. Bener banget. Dari itu juga ya teman-teman, dari postingan itu, masalah yang kecil seperti keterlambatan pelayanan tadi itu bisa jadi masalah yang besar gitu loh teman-teman, gara-gara beragam banget reaksi dari masyarakat yang juga merasakan hal itu gitu ya. Jadi ini tuh bukan hanya kesalahan dari individu, tapi juga pengaruh dari lingkungan digitalnya juga sih. Dari contoh kasus tadi, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan gitu? Kalau menurut aku untuk individu sih kita lebih harus sadar gitu ya kalau misalnya hak yang ingin kita penuhi itu datang bersama dengan kewajiban yang harus kita laksanakan. Iya, benar banget. Dan juga dari individu ya mungkin lebih bijak dalam menggunakan media sosial ya kan. Jadi orang-orang tuh nggak kebawa emosi Iya, juga gara-gara satu postingan doang gitu. Nah, juga kayak kalau dari institusi tentang penjelasan prosedur dan aturan itu harus lebih dijelaskan ke masyarakat. Kadang mungkin ada masyarakat yang nggak tahu, bukan mereka nggak mau ngikutin, Iya, mereka nggak tahu. benar. Terus mungkin dari masyarakat kali ya, dari masyarakat ini penting banget untuk membangun budaya yang saling mengingatkan untuk jaga kebersihan. Itu kan kewajiban, jadi kita bisa mendapatkan hak kita gitu. Menurut aku tuh perubahan bisa kita mulai dari individu sih. Iya, benar banget. Kayak hal sekecil membuang sampah pada tempatnya pun teman-teman itu bisa termasuk sebagai salah satu contoh kewajiban yang kita laksanakan gitu kan. Nah, dari pembahasan aku dan Reva tadi bisa kita lihat kalau masalah ini bukan sekedar lupa doang sih. Iya, benar banget. Ini tuh memang tidak adanya keseimbangan memahami hak dan juga kewajiban gitu ya. Jadi ini pertanyaan penting nih buat kita semua. Apa kita ini udah ngejalanin kewajiban sebelum kita sendiri mendapatkan hak? Atau jangan-jangan kita adalah salah satu dari orang yang sering menuntut hak itu tapi tidak melakukan kewajibannya. Iya, semoga dari video ini kita semua bisa lebih sadar ya tentang hak dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast berikutnya. Bye bye.